Fakaratul Mukarraman, para ibu yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan sudah lama liburnya, hampir 2 bulan kurang sebulan setengah. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang ma yahrumu ala manin naqadha wudu'uh, membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya, dan membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Masih akal itu ya. Mudah-mudahan apa? Karena apa? Dalil yang kita pelajari adalah untuk diamalkan. Gimana ceritanya kita mau mengamalkan kalau nggak apa? Jadi sekali lagi saya tekankan, saya ulangi, dalil yang kita pelajari adalah untuk diamalkan, tidak untuk mendalili amal orang lain. Jadi kalau umpamanya ada orang-orang yang amalnya berbeda sama kita, itu nggak perlu didalilin. Wah, itu salah. Menurut dalil yang saya baca, itu nggak begitu. Itu kan yang kita baca, bukan yang mereka baca. Gitu. Jadi ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita pelajari belum tentu sama dengan ilmu yang orang lain pelajari. Yang jelas semua amal pasti ada dasarnya, ada dalilnya, masing-masing punya dalil, dan memang sudah terjadi khilafiyah bahkan ketika masih di eranya tabi'in. Jadi di eranya tabi'in sudah ada khilafiyah tentang furu'iyah ibadah, furu'iyahnya agama, furu' atau cabang-cabang dari agama, dari ilmu agama itu sudah terjadi perbedaan pendapat. Karena ketika Rasul menyampaikan hukum-hukum itu tidak ke satu orang, banyak orang. Hukum tentang perempuan disampaikan, ada yang ke Sayyidah Aisyah, ada yang ke Sofiyah, ada yang ke istri-istri beliau yang lainnya, ada juga ke beberapa sahabat perempuan, ada yang melalui Sayyidah Fatimah. Hukum tentang hukum yang lain juga sama, ada yang melalui Ibnu Abbas, ada yang melalui Abu Hurairah, ada yang melalui Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan lain-lain. Jadi selanjutnya juga sama, beliau-beliau punya murid juga berbeda-beda, akhirnya sampai terjadi perbedaan pendapat banyak madhab. Tapi yang diakui oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam madhab fikih itu ada 4, yaitu madhabnya Imam Hanafi, madhabnya Imam Maliki, madhabnya Imam Syafi'i, dan madhabnya Imam Hambali. Selanjutnya Imam Syafi'i dawuh, setelah saya dan Hambali, muridnya Imam Syafi'i adalah Imam Hambali, setelah murid saya Imam Hambali, saya tidak mengizinkan siapapun mendirikan madhab yang baru. Bahkan putranya tidak diizinkan mendirikan madhab yang baru. Kenapa? Karena beliau khawatir ijtihadnya dipengaruhi oleh kepentingan duniawiyah, seperti yang terjadi sekarang. Jadi dulu Imam Syafi'i sudah mengkhawatirkan
jangan-jangan ijtihadmu itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan duniawi. Karena dekat sama penguasa, bikinlah hukum-hukum yang mendukung penguasa. Gitu. Karena butuh menghalalkan perdagangannya, gitu. Dia bikin hukum yang seperti itu. Jadi dikhawatirkan seperti itu. Jangan-jangan pas lagi deketin tetangganya juga bikin hukum yang mirip-mirip kayak gitu. Jadi ilmu cocoklogi akhirnya. Gitu. Sehingga Imam Syafi'i bilang, saya tidak mengizinkan setelah Imam Hambali ada orang yang mendirikan mazhab yang baru untuk fikih, untuk tauhid. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui dua madhab, yaitu madhabnya Imam Abu Mansur al-Maturidi dan madhabnya Imam Abdul Hasan al-Ash'ari. Jadi madhab Ash'ariyah dan madhab Maturidiyah, yang mana yang mempelajari tentang aqaidul iman sifat 20. Aqaidul iman ada 50 dibagi 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz bagi Allah, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, dan 1 yang jaiz bagi Rasul. Itu yang seperti itu yang diakui. Sedangkan untuk tasawuf para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui dua madhab juga, yaitu madhabnya Imam Junaidi al-Baghdadi dan madhabnya Al-Imam Abdul Hamid al-Ghazali. Imam Ghazali itu untuk tasawuf. Nah, untuk siasah, ilmu politik memang ada madhabnya? Ada. Kita bermadhab sama siapa? Sama madhabnya Imam Maturidi. Jadi kalau mau berpolitik silahkan, cuma jangan keluar dari kaidah yang disampaikan oleh Imam Maturidi. Imam Al-Maturidi yang menulis khusus tentang satu kitab yang khusus membahas tentang as-siyasah. Diberi judul kitabnya As-Siyasah. Jadi politiknya juga diatur. Politiknya seperti apa? Politik limaslahatil ummah, yang memberi kemaslahatan pada umat. Kalau ada politik yang memecah belah umat, itu bukan madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi politik itu harus maslahat bagi umat, harus memberi kesejahteraan, harus semakin mendekatkan hubungan satu sama lain di antara kita. Itu namanya politik yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai tuntunan. Kita lanjutkan pada pembahasan. Wa yahrumu bil haidi. Nah, dalil yang kita amalkan yang selanjutnya, yang akan kita pelajari selanjutnya adalah wa yahrumu bil haidi asyaratun. Wa yahrumu bil haidi asyaratun. Diharamkan bagi orang yang haid, wa kadzalika an-nufasa, bagi orang-orang yang haid dan juga orang-orang yang nifas, itu ada 10 perkara. 10 perkara apa aja? Yang pertama sama, orang haid diharamkan sholat. Ay minal aminatil alimati wala tasihhu mutlaqan, ay walau ma'al jahli awin nisyan. Bagi orang haid haram sholatnya, bukan hanya enggak perlu sholat, tapi haram sholat. Karena syarat sahnya sholat adalah suci. Kita menghadap Allah ya harus suci. Nah, sedangkan orang yang sedang haid itu diibaratkan orang yang sedang dalam keadaan kotor, najis. Najis secara zahiran, secara zahirnya, secara badaniahnya. Maka diharamkan bagi orang yang sedang haid atau yang nifas untuk sholat.
Dan khusus untuk sholat itu orang-orang yang sedang haid atau nifas diharamkan bila qodhoin, tanpa diwajibkan berqodho. Nah, khusus untuk sholat. Kalau untuk ibadah yang lainnya itu harus qodho atau puasa. Jadi jangan mengkiaskan puasa ke sholat. Nah, kalau orang haid nggak wajib sholat, bahkan haram sholat, nah setelah itu nggak harus ganti. Berarti puasa juga gitu, nggak gitu, beda. Kenapa? Karena sholat itu tikror, maksudnya ada pengulangan dalam waktunya berulang-ulang. Beda sama puasa. Kalau puasa dalam 1 tahun diwajibkan puasa 1 bulan, didiskon yang haidnya 14 hari, masya Allah. Nggak wajib qodho lagi, enak banget kan? Ntar jadi apa? Jadi pengen itu. Jadi untuk yang memang diskon sungguhan itu hanya sholat. Kalau puasa itu hanya tidak boleh atau diharamkan berpuasa pada saat haid, tapi wajib mengganti setelah bersih. Yang kedua, yang diharamkan bagi orang yang haid adalah at-tawaf. Orang yang haid atau orang yang nifas diharamkan tawaf. Sawa'un kana fi qamaninus nusukin amla, baik itu dengan niat ibadah, ibadah atau tidak. Cuma ngelilingin Ka'bah doang 7 kali tanpa niat apa-apa, itu udah haram bagi orang yang sedang haid. Saya nggak niat ibadah, saya nggak niat apa, yang penting saya muterin Ka'bah aja, itu udah haram. Karena apa? Karena tawaf itu sudah pasti di dalam masjid dan yang dikelilingi, dan setiap orang yang tawaf itu sudah pasti mengelilingi Ka'bah. Bahkan dalam berhaji itu orang wukuf gitu. Orang wukuf walaupun dia datang cuma sekedar untuk mengutin sampah gitu pokoknya, atau untuk nyari-nyari harta benda yang jatuh. Pas siapa tahu ada emas jatuh 2 kilo gitu. Nah, kesono nyari-nyari, itu sudah hasil wukuf. Jadi sudah bisa dilaksanakan berhaji walaupun tidak ada niat untuk wukuf. Walaupun ke situ cuma buat melayani orang-orang, nganterin air, tapi dia tinggal di situ pada saat hari Arafah, maka itu dia sudah hasil wukuf namanya, tanpa niat sekalipun. Nah, sama halnya dengan tawaf. Walaupun tawafnya tidak diniati ibadah, maka itu sudah hasil menjadi tawaf. Maka diharamkan tawaf baik diniati ibadah ataupun hanya sekedar lari-larian, muter-muter gitu, iseng-iseng. Iseng-iseng aja saya mau muterin gitu, mau muter-muter sambil tebar pesona, nggak kelihatan sama Bu tebar pesona. Wasalisuha masul mushaf. Yang ketiga yang diharamkan bagi orang haid adalah menyentuh mushaf. Mushaf adalah kumpulan tulisan-tulisan Al-Quran yang sekarang kita sebut sebagai Al-Quran. Al-Quran adalah isinya, ayat-ayatnya adalah Al-Quran, sedangkan buku yang untuk menuliskan ayat-ayat tersebut itu dinamakan mushaf. Nah, menyentuh mushaf dalam keadaan haid atau nifas itu haram. Haram untuk mananya? Untuk yang ada tulisannya, semuanya. Semua yang tergabung dalam mushaf itu, bahkan kertas kosong yang ada di antara jilid sama Al-Quran. Kan ada biasanya kertas putih. Di sini disebutkan
Dauhnya Syekh Nawawi, wa baina jildihi wal waraqil bayad bainahu wa baina jildihi. Kertas putih yang menjadi sekat antara jilid dengan mushafnya itu juga haram disentuh oleh orang yang haid dan juga nifas, juga orang yang junub dan tidak punya wudu. Kenapa? Karena dawuhnya Allah di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh Al-Quran kecuali oleh orang-orang yang suci. Suci di sini adalah suci dari hadas. Dengan apa menyentuhnya? Apa hanya diharamkan menyentuh dengan telapak tangan? Bi ayyi juz'in la bi batnil kaffi faqat. Bukan hanya dengan telapak tangan, tapi dengan semua juz, semua bagian, semua yang ada dalam tubuh kita. Mau pakai tangan, mau pakai sikut, mau pakai apa? Ada orang-orang ngakalin, oh saya lagi gak punya wudu, Al-Quran mau jatuh digitu-gituin. Itu malah menghina, malah melecehkan Al-Quran. Ada lagi ngambil cempal, disamain sama wajan panas, dicempal kayak gitu. Nah itu juga nggak boleh tetap. Jadi meskipun bihailin, walaupun dengan penghalang yang tebal sekalipun, biar lebih sempurna cempalnya, yang kainnya buat hailnya itu 5 cm semuanya tetap aja. Bahkan ketika menggunakan alat, jadi Al-Qur'annya di sana pakai kayu yang panjang, sodok, itu juga haram. Gitu. Tetap haram. Jadi nggak perlu diakal-akalin. Apa susahnya sih? Air di mana-mana, wudu aja dulu gitu. Habis wudu jadi cantik, tenang aja. Sayang saya masa wudu mulu, make upnya sayang, mahal. Kalau make up mahal maka sayang, insya Allah nggak luntur. Tapi kalau make upnya nggak luntur berarti nggak sah wudunya. Sampai mana tadi? Masul mushaf. Lalu yang diharamkan ini menyentuh mushaf Al-Quran atau seluruh mushaf. Mushaf itu kan banyak. Kutubun ghairuh, kitab-kitab yang selain mushaf. Kitab-kitab yang selain Al-Quran. Mana contoh kutubul fikih kayak ini, kitab fikih. Ini boleh gak disentuh sama orang yang tidak punya wudu? Jumhur ulama atau kebanyakan para ulama membolehkan. Tetapi kuriha di makruh. Jadi harusnya punya wudu tetap bagusnya. Terus bagaimana dengan kitab tafsir? Tafsir Al-Quran itu kan pasti menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Atau umpamanya kita, saya mah gak pernah nyentuh tafsir gitu. Kapan saya nyentuh tafsir? Yang ada juga surat Yasin gitu. Surat Yasin gimana? Yasin biasanya kita dapat hadiah dari tahlilan ya. Makanya kalau ada orang meninggal ntar dapat surat Yasin. Tapi Yasin yang bukan Yasin murni Yasin aja, tapi ada yang lain-lain. Itu gimana? Boleh nggak? Majmu' Syarif biasanya. Ini ada beberapa pendapat, ada beberapa kajian. Jika tulisannya lebih banyak yang bukan Al-Quran, maka jaizun, boleh, walau bimakruhin, meskipun dengan makruh. Tapi jika tulisannya lebih banyak Al-Qurannya, maka tetap haram. Terus gimana caranya bedainnya? Hitung dong ayatnya. Banyak kan Al-Quran enggak, sama aja. Jadi jika itu banyak, dan itu pun ketika tulisan Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran tidak dibedain. Kalau umpamanya dibedakan surat Yasin sama
terjemahannya menggunakan tulisan yang bukan Arab. Nah itu tetap haram, tetap tidak boleh. Tapi kan terjemahannya lebih banyak daripada ayatnya itu sendiri, itu masih ditambah dengan doa-doa yang lain. Ketika itu dibedakan antara ayat dengan yang bukan ayat, maka tetap haram. Atau dibedain warnanya, ini semuanya Arab, tidak dibedain, pakai pegon pokoknya. Atau ditambah dengan doa yang lain. Jadi Arab semua, Al-Qur'annya Arab, yang lain bukan Al-Qur'annya juga Arab. Berarti nggak beda. Tapi dibedakan, yang Arab yang Al-Qur'an pakai warna merah, yang lainnya pakai warna hitam umpamanya. Itu juga tetap haram. Jadi kalau itu disamakan dan tulisan yang bukan Al-Qur'an lebih banyak, maka jaizun walau bimakruhin, boleh walaupun makruh. Tapi ketika dibedakan maka haram mutlak haramnya. Jadi nggak usah cari-cari alasan lagi. Ya lebih baik wudu aja, seenggaknya nggak berubah jadi nggak berubah bersinar sekarang, insya Allah bersinar di akhirat. Amin. Begitu juga dengan kitab-kitab selain Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil sama. Walaupun ada pendapat yang membolehkan menyentuh selain Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil bila wudu'in, tanpa wudu. Tetapi jika ada juga kebanyakan ulama justru mengharamkan. Karena apa? Karena baik Taurat, Zabur, dan Injil itu juga sama-sama ayat Allah. Hanya bedanya Al-Quran bil lughatil arabi, yang lain tidak. Kalau Al-Quran pakai bahasa Arab, kalau tiga kitab yang lain itu tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi jangan ketika kita berpendapat bahwa bahasa Arab adalah bahasanya Allah mah tanpa bahasa, kalamnya Allah tanpa bahasa. Ketika kita beriktikad bahwa kalamnya Allah menggunakan bahasa Arab, berarti kita sudah mempersamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan wujudnya Allah itu mukhalafatul hawadis, berbeda dengan yang baru, dengan makhluk. Allah menggunakan bahasa Arab berarti sama kayak orang Arab gitu. Makanya Allah tidak menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Eropa, tidak menggunakan bahasa Afrika, apalagi menggunakan bahasa Green President gitu. Green President bingung bahasanya, gado-gado. Jawanya ada, Sundanya ada 8 macam. Jawanya nggak tahu ada berapa macam. Ada Bengkulunya, ada Jambinya, ada Sumatera, Kalimantan, Papua ada, Nusa Tenggara, campur-campur. Jadi makanya Allah nggak mau pakai bahasa Green President. Jadi kalamnya Allah bahkan bila sautin, tidak menggunakan suara. Itu i'tiqad Asy'ariyah wal Maturidiyah. I'tiqadnya orang-orang yang bermadhab Asy'ari dan Maturidi. Yang tadi madhab tauhid yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Injil pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu oleh Waraqah bin Naufal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mendapatkan risalah atau belum diangkat menjadi Rasul. Waraqah bin Naufal itu siapa? Waraqah bin Naufal adalah orang Quraisy pertama, orang Hijaz pertama yang menerima agama. Jadi orang Quraisy, orang Hijaz dulu itu menolak agama. Mereka menganut paham paganisme. Jadi
tidak menerima ketuhanan, nggak mau ada Tuhan. Mereka itu hanya mengambil wakil-wakil yang mereka ciptakan untuk menyampaikan pesannya ke Tuhan. Punya ada kayu bagus, mereka bikin Tuhannya sendiri. Pas udah mulai keropos-keropos, dihancurin. Tuhannya diciptakan sendiri, dihancurin sendiri. Pas bikin roti berlebih, bikinlah Tuhannya, disembah. Habis disembah lapar dimakan. Itu orang Quraisy zaman dulu. Nah, lebih-lebih dari stres. Makanya disebut jahiliyah. Bodohnya luar biasa. Punya anak perempuan malu, daripada malu lebih baik saya kuburkan aja lah, hidup-hidup dikuburin hidup-hidup. Itu kaum Quraisy zaman dulu. Nah, itu pertama kali Injil diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah oleh Waraqah bin Naufal. Maka orang yang meyakinkan Sayyidah Khadijah tentang kerasulan Nabi Muhammad adalah Waraqah bin Naufal. Sehingga akhirnya Sayyidah Khadijah mantap melamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dilamar sama Siti Khadijah. Makanya kita juga gak usah malu-malu, gak usah gengsi. Masa perempuan yang melamar, gak apa-apa. Ditawarin. Kalau punya anak perempuan itu ditawarin ke orang yang kita pandang sebagai orang baik, daripada dia suruh nyari-nyari sendiri, akhirnya senemu-nemunya. Lebih baik kita tawarin aja sama orang yang kita anggap sebagai orang yang mampu menjadi suaminya. Jadi jangan mencarikan imam kalau buat anak ya Bu. Cariin suami aja. Kenapa? Kalau imam itu satu, makmumnya banyak. Jadi kalau udah bilang saya mau cariin imam buat anak saya, berarti jangan salahin kalau nanti ada makmum yang lain gitu. Biar keren bilangnya beliau imam saya. Oh imam mau harus terima ada makmum yang lain. Nah, kalau suami aja. Warabi'uha yang keempat, hamluhu membawa Al-Quran dengan cara apapun. Ketika orang itu haid dan nifas itu diharamkan. Bahkan yang tadi saya bilang, ketika menggunakan alat, kecuali ketika itu dibawa bersamaan dengan barang tadi, dengan barang-barang. Jadi kita niatnya membawa harta benda. Wa khamisuha al-lubsu fil masjid. Yang kelima adalah duduk atau berdiam diri di masjid, ail iqamah, berdiam diri di masjid. Wa mithluhu at-taraddud, yang diumpamakan, diserupakan dengan berdiam diri di masjid itu apa? At-taraddud. Taraddud itu apa? Bolak-balik di masjid, bolak-balik ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Walaupun ada perlu, itu diharamkan. Jadi yang namanya bolak-balik itu berarti gimana? Masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu itu juga, itu at-taraddud. Jadi bolak-balik, masuk, keluar dari situ lagi. Kalau lewat, al-murur itu beda. Murur itu masuk dari pintu kanan, keluar dari pintu kiri, itu namanya lewat. Kalau masuk dari situ, keluar dari situ, itu namanya at-taraddud, bolak-balik. Itu haram mutlak, nggak ada kait. Saya kan pakai pempes, pempesnya ibu-ibu, nggak ada alasan. Kalau at-taraddud itu haram, kecuali al-murur, lewat. Kalau lewat aja, ketika tidak khawatir netes, ngotorin masjid, maka diperbolehkan. Kalau hanya sekedar lewat. Nanti ada pembahasannya ke depan.
Lalu sekarang kadang-kadang ada peraturan di masjid, nggak boleh ada tulisan dilarang tidur di masjid. Itu gimana? Dilarang tidur di masjid itu adalah peraturan dari manajemen masjid. Jadi bukan larangan dari Allah, bukan larangan dari Rasul. Karena apa? La ba'sa bin naum fil masjid li ghairil junub walau li ghairi azabin. Tidak apa-apa, tidak menjadi apa-apa bagi orang yang tidak junub dan tidak haid, juga tidak nifas untuk tidur di masjid. Selama tidak mengganggu, tidak mempersempit ruang untuk orang-orang sholat. Karena apa? Karena dulu ada ahlus suffah namanya. Santri-santrinya Rasulullah dulu adalah ahlus suffah, orang-orang yang tidak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, nggak punya keluarga, terus nggak ada yang mau nerima juga. Ketika mau melamar anaknya orang situ, sekitar situ juga udah ditolak, ngapain? Karena nggak ada yang bisa diharapkan. Nah maka itu menjadi ahlus suffah. Tinggalnya adalah di pondokan di samping Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pondokan itu juga kecil, kadang-kadang nggak menampung mereka, maka ketika tidur kadang-kadang mereka tidur di dalam masjid. La ba'sa, tidak menjadi apa-apa, tidak apa? La ba'sa, nggak ada bahaya. Artinya diperbolehkan, tidak diharapkan. Selama tidak mengganggu kegiatan sholat. Kalau umpamanya masjidnya lega, ya nggak apa-apa, tapi mengambil tempat yang bukan apa yang kira-kira tidak mengganggu sholat. Kalau umpamanya ada orang yang sholat apa masjidnya sih lagi kosong, nggak ada yang sholat, tapi orangnya sholat di shaf awal di depan atau bahkan di tempat imam, maka wajib bagi kita yang melihat untuk mengingatkan. Wajib mengingatkannya ketika kita imkan. Kalau maunya, wah ini orang kalau diingetin biasanya nyolot, ya lebih baik enggak, jangan. Walaupun berani. Karena apa? Yang ada malah jadi perdebatan, berantem di dalam masjid. Tapi bagi orang yang imkan, itu diwajibkan untuk menegur orang yang tidur atau berdiam diri tanpa ada keperluan di shaf awal atau bahkan di tempat imam. Jadi biarkan shaf awal itu tetap kosong, kecuali kita gunakan untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Wasadisuha qiraatul Quran. Yang keenam, bagi orang yang haid dan nifas diharamkan membaca Al-Quran. Qala Nawawi fi Tibyan, sawa'un kana ayatun aw aqallun minha, wa yajuzul junub wal haid ijra'ul Quran ala qalbihima min ghairi talaffuzin. Dawuhnya Imam Nawawi di dalam Tibyan, di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bagi orang yang haid dan orang yang nifas itu haram mutlak membaca Al-Quran meskipun hanya satu ayat atau bahkan lebih sedikit. Itu mutlak haram ketika berniat membaca Al-Quran. Tapi boleh membaca hanya dalam hati, itu bukan membaca namanya. Dia baca tapi nggak mengucapkan gitu, secara lisan, di hatinya aja. Dan melihat mushaf langsung, terus dia baca gitu, nggak apa-apa. Tapi tidak boleh diucapkan. Lisannya tetap mingkem
gitu. Wah, kalau maunya lisannya mingkem, hatinya baca, gak kedengeran orang dong, gak apa-apa, gak usah kedengeran orang, kedengeran sama Allah. Kedengeran orang juga gak enak-enak amat suaranya. Wa yajuzu lahum an-nadhru fil mushaf wa imraruhu 'ala al-qalbi. Wa ajma'al muslimun 'ala jawazi tahlil wa tasbih wa tahmid wa takbir wa sholatu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat seluruh, bukan hanya ulama, seluruh umat muslim yang ada di dunia bahwa boleh bagi orang yang haid dan nifas mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Jadi mengucap la ilaha illallah, meskipun itu adalah ayat Al-Quran sebetulnya, itu diperbolehkan. Jadi untuk ayat-ayat yang taksis, dikhususkan untuk aurat, untuk wiridan kita sehari-hari, saya kan biasa setiap waktu baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun sampai akhir. Saya setiap pada sholat baca itu, baca ayat kursi, terus gimana? Sedangkan pesannya jangan nggak boleh kelewat. Itu nggak apa-apa, selama tidak diniati membaca Al-Quran. Niatnya adalah niat zikir, niat berzikir, niat wiridan aja. Tapi ketika diniati membaca Al-Quran, walaupun hanya sekedar tahlil dan tahmid, alhamdulillah. Ketika kita dapat kabar baik, kita mengucap alhamdulillah. Itu ayat Al-Quran, bahkan ayat pertama dalam surat yang pertama di dalam Al-Quran, Ummul Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan yang pertama. Jadi alhamdulillah aja udah ayat Al-Quran. Dapat kabar baik, nanti sambil bersyukur, sambil niatin baca Al-Quran biar dapat double pahalanya. Alhamdulillah. Maka tetap haram bagi orang yang haid dan juga nifas. Jadi ketika itu diucapkan tanpa niat baca Al-Quran, maka diperbolehkan. Tapi ketika niat baca Al-Quran, maka diharamkan. Wasabi'uha, yang ketujuh. Ini mau saya potong tanggungnya dulu. Wasabi'uha, yang ketujuh, as-shaum. Diharamkan bagi orang yang haid dan juga nifas itu puasa. Famata nawat as-shaumu haruma 'alaiha. Ketika niat puasa, ketika orang lagi haid terus niat puasa, maka itu haram. Tapi kan katanya kalau orang haid di bulan puasa sunnah imsak. Yang sunnah itu imsak, bukan puasanya. Jadi kalau umpamanya kita nggak haid sekalipun, umpamanya bukan kita ya, saya nggak haid. Kalau umpamanya ibu-ibu nggak haid terus puasa, nggak makan nggak minum, tapi nggak niat puasa, itu nggak jadi puasa. Yang menjadi puasa ketika ada niat puasanya. Kapan waktunya niat puasa? Niat puasa itu harus mabit, harus diinapkan. Jadi harus malam, jadi sebelum imsak. Kalau umpamanya niat puasanya setelah keluar fajar atau keluar matahari, maka nggak sah. Kecuali sunnah, puasa sunnah, pagi-pagi belum makan apa-apa, diniatin puasa. Saya mah belum makan apa-apa, cuma udah minum 2 gelas, ya sama aja bohong. Jadi maksudnya belum makan apa-apa dan juga belum minum apa-apa. Apalagi bilang saya mah belum makan apa-apa, belum minum juga, cuma tadi makan bubur 2 mangkok, ya sama bubur juga makan. Makan nasi. Orang Indonesia kan gitu. Kalau belum makan nasi, meskipun makan rotinya 2 kilo, tetap belum makan. Yang selanjutnya
Wasaminuha at-tolak. Yang kedelapan adalah bagi orang yang berpuasa itu haram ditolak, haram dijatuhi talak. Bagi orang yang haid, bagi orang haid dan orang nifas, bagi orang haid dan juga nifas itu haram dijatuhi talak. Jadi orang haid nggak boleh dijatuhi talak. Artinya apa? Kenapa nggak boleh ditolak? Kecuali dengan beberapa syarat, dengan beberapa keadaan. Untuk beberapa keadaan itu diperbolehkan. Wa huwa minal kabair. Orang yang menjatuhkan talak atau dijatuhi talak pada saat sedang haid itu termasuk orang yang melakukan dosa besar. Minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi dosanya sama setara dengan dosa bohong, dosa membunuh dan lain-lain. Wa huwa minal kabair. Fala yahrumu talaquha fiha. Maka tidak diharamkan tolaknya ketika dalam beberapa situasi. Yang pertama, idza qala anti taliqun fi akhir juz'in min haidi. Ketika dibubuhi, dikaitkan, saya talak kamu ketika apa? Ketika haid kamu berakhir. Maka setelah haidnya berakhir, talaknya jatuh. Itu boleh. Jadi pakai kait. Tapi pada saat haid jatuh talak anti taliqun, saya talak kamu, saya ceraikan kamu, atau saya kembalikan kamu ke orang tua kamu. Itu tidak boleh. Kecuali saya ceraikan kamu setelah haid kamu berakhir. Maka itu sah, jatuh talaknya. Hati-hati. Wa mithlu dzalik ma law tamma lafdzul talaq fi akhiril haid. Atau dia enggak pakai kayak gitu, cuma pada saat mengucapkan, pada saat anti taliqun itu ternyata pada saat itu haidnya berakhir, enggak keluar lagi gitu. Maka tetap jatuh talaknya. Yang kedua At-tani an takuna al-mutallaqah fi dzalika ghairu madkhulin biha bi'adami iddah. Atau yang kedua, ketika memang istrinya belum diapa-apain. Baru dinikahin doang. Nikahnya udah 2 tahun tapi saya nggak pernah menyentuhnya gitu. Maka boleh dijatuhi talak. Kenapa? Karena li'adami iddatin. Bagi orang yang tidak didukhul, perempuan yang tidak diapa-apain, nggak didukhul maksudnya. Kalau diapa-apain, disentuh disentuh aja itu mah nggak apa-apa. Tapi ketika tidak didukhul, tidak dijima, maka dia tidak ada iddah. Ketika dijatuhi talak, maka dia sudah boleh langsung nikah lagi sama yang lain gitu. Pokoknya udah ada yang nungguin, alhamdulillah langsung nikahin itu sah. Kalau memang belum diapa-apain, belum tidak diapa-apain sama suami yang lama. Kecuali kalau belum didukhul tapi ditinggal meninggal, belum diapa-apain, nikahnya tadi siang, pas malam-malam suaminya meninggal. Umpamanya belum diapa-apain sama sekali, maka tetap si perempuan tersebut kena iddah. Harus ditunggu dipastikan bahwa rahimnya bersih dari janin. Karena apa? Karena ketika ditinggal meninggal itu ada potensi-potensi. Siapa tahu nggak dukhul tapi ada lain-lainnya yang menyebabkan kehamilan. As-salisu, yang ketiga, antakuna hamilan minhu listiqqa bidzalika talaq. Yang ketiga, orang atau si orang yang haid tersebut dalam keadaan hamil.
Loh, emang ada orang hamil haid. Nah, ada beberapa keadaan atau ada beberapa yang pada saat hamil dia tetap haid. Maka ketika dia haid tapi dalam keadaan hamil, maka dijatuhi talak itu sah. Kenapa? Karena iddahnya orang hamil itu jelas. Saat bayinya lahir, maka sudah sah langsung dinikahkan sama yang lain. Dinikahi sama yang lain. Jadi yang paling jelas adalah iddahnya orang hamil itu paling gampang, karena begitu melahirkan selesai iddahnya. Cuma repotnya kalau hamilnya baru 1 bulan, berarti iddahnya 9 bulan, lama banget. Yang ke berapa tadi? Tadi yang ketiga ya. Yang keempat, ar-rabi'u ayyakuna talaq bi'iwadin minha. Talaknya dijatuhi talak dengan iwad. Jadi diganti si suaminya membayar iwad. Harus membayar. Jadi udah ditalak, suaminya juga bayar apa? Iwad. Kenapa yang pakai iwad itu disahkan atau karena berarti ketika dia mau mengeluarkan iwad itu saking butuhnya menceraikan istrinya, gitu, saking mendesaknya, maka ada iwad. Kecuali kalau itu permintaan istrinya minta, udah ceraiin aja sekarang. Loh, kamu dalam keadaan haid ya udah pakai iwad, itu tetap nggak boleh. Atau di iwadnya dibayar sama orang lain, itu juga nggak bisa, nggak boleh, haram. Kalau khamis yang kelima, yang selanjutnya, ketika tolaknya dijatuhkan sama hakim di persidangan, nuntutnya udah lama tapi diputuskan ternyata pada saat si istrinya sedang dalam keadaan haid, itu tetap sah, tetap itu boleh, nggak termasuk yang diharamkan. Nah, itu yang diperbolehkan, tolak yang diperbolehkan pada saat haid. Wal mururu fil masjid, yang selanjutnya diharamkan bagi yang ke-9, yang haram bagi orang haid adalah melewati masjid. Yang disebut masjid itu apa? Masjid adalah suatu tempat yang diwakafkan untuk masjid, walau tanpa bangunan. Jadi masih alas, masih kebun, tapi itu wakaf untuk masjid, maka itu masjid. Jadi masjid itu bukan bangunannya, tapi wakafnya untuk masjid. Ketika kita i'tikaf di situ, di tengah-tengah alam-alam itu i'tikaf, itu tetap berpahala daripada di tempat sholat yang bukan wakaf masjid. Jadi i'tikaf itu syaratnya adalah harus di masjid. Masjid itu apa? Masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk masjid. Sebidang tanah yang diwakafkan untuk masjid. Kalau nggak ada wakafnya, itu tidak bisa disebut masjid, mushola. Al-murur fil masjid, ketika tidak khawatir mengotori in khafat talwisa, ketika dia khawatir mengotori masjid, jadi nggak boleh lewat ketika takut tetesan darahnya mengotori masjid. Termasuk bahkan bukan hanya orang haid, bagi orang-orang yang terluka, tangannya luka, netes darah, itu nggak boleh lewat di dalam masjid ketika dia khawatir tetesan darahnya mengotori masjid. Atau di bajunya ada najis, pas lagi di dekat masjid ada kotoran nempel di bajunya, dia mau lewat masjid nggak boleh ketika takut kotorannya itu jatuh ke masjid. Jadi artinya bukan hanya sekedar orang haid, karena keharaman lewatnya orang haid di dalam masjid adalah takut dikhawatirkan mengotori masjid.
Jadi bukan karena headnya, tapi karena mengotori masjidnya. Itu untuk hukum lewat. Tapi untuk hukum taraddud yang bolak-balik di dalam masjid, itu tidak ada kait, mau takut ngotorin apa enggak, ya tetap enggak boleh. Yang selanjutnya, wal istimta bima bainas surrah war rukbah. Yang ke-10 yang diharamkan bagi orang haid adalah istimta, senang-senang, asik-asikan, bima bainas surrah war rukbah, berasik-asik pria dengan sesuatu yang ada di antara surrah war rukbah. Di antara surrah itu pusar sama dengkulnya. Jadi ketika haid, ketika nifas ditahan dulu, nggak boleh mubasyarah, bersentuhan kulit antara mabaina surrah war rukbah. Hukumnya mubasyarah di sini bisyahwatin amla, pakai syahwat atau enggak, itu tetap nggak boleh. Hukumnya mubasyarah sama dengan mubasyarahnya fi mubtilatil wudu, sama dengan ketika membatalkan wudu. Jadi yang diharamkan itu mubasyarah kulit dengan kulit. Dalam arti kalau menyentuh kukunya, tumbuh kuku umpamanya, itu enggak. Atau tumbuh terus menyentuh rambutnya, makanya yang tebal aman. Yang tebal aman karena rambutnya boleh. Sama halnya nggak boleh disentuh, dia juga nggak boleh menyentuh menggunakan mabainas surah wal rukbah. Nggak disentuh, malah dia yang nyentuhin. Itu nggak boleh juga, haram. Jadi nggak boleh disentuh berarti nggak boleh menyentuh. Bima bainas surah wal rukbah, dengan perkara yang ada di antara pusar dan dengkulnya. Terus istimta bima ghairu, itu bima siwa bainas surah wal rukbah. Terus asik-asikan atau suka-sukaan dengan yang selain yang antara pusar dan dengkulnya, boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu hanya mabainas surah wal rukbah. Selain itu sisanya boleh aja, mau diapain. Yang penting jangan dimakan, dihabisin, karena besok enggak ada lagi gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi ajlillah wa kunu aunana billah, asana bi fadlillah. Fashuddu azmakum lillah ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah, asana
فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي فيا تابي بشارتي ويصفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله حريصون لأجل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله